Selamat pagi semuanya. Ya. Tolong dipimpin doanya, Abi. Silakan. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di hari ini, kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Tolong Siva dipimpin dulu ya, dibantu dipimpin dulu teman-temannya. Untuk yang lain silakan berdiri di tempatnya masing-masing dengan posisi tegak. Ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku tertipu yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Siva. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, kalian lihat dulu kanan kirinya nih. Siapa teman kamu yang tidak hadir hari ini? Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Yang hari ini tidak bisa atau belum bisa mengikuti pembelajaran. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Ya, kita mulai dulu ya pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Silakan kalian keluarkan dulu buku paket kalian. Buku tulis, alat tulisnya silakan dikeluarkan. Sudah, silakan duduk kembali. Ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau pembiasaan kita di hari Selasa, Kamis, Senin, Selasa, dan Kamis ya? Kita bisa menanamkan jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian wajib menyanyikannya melalui pembiasaan kita di sekolah di hari Senin, Selasa, dan Kamis. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Bisa? Ya, kita ice breaking dulu semuanya di posisinya masing-masing aja deh. Berdiri di posisinya masing-masing. Ayo, siap. Kita ice breaking dulu. Arahnya ke depan ya. Arahnya ke depan semuanya. Suaranya nanti dikeluarkan. Ya, Ibu akan perhatikan satu-satu. Suaranya cakep. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Suaranya bagus. Berarti udah semangat ya? Sudah siap ya kita menyanyi, kita mulai pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita memulai kembali pembelajaran kita, Ibu akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran kita, ya. Coba Ibu minta diulang lagi, Abijano, apa sih keyakinan kelas kita yang pertama itu? Kita harus disiplin waktu. Tadi sudah disiplin waktu belum? Tadi datangnya sudah tepat waktu belum? Sudah, alhamdulillah. Berarti semua dalam satu kelas ini sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan disiplin waktu yang tepat. Yang kedua apa, Janu? Saling menghargai dan menghormati. Saling menghormati dan menghargai. Sudahkah kita saling menghargai dan menghormati sesama? Sudah, alhamdulillah. Yang ketiga apa? Menjaga kebersihan. Coba lihat kolongnya sudah bersih atau belum? Sudah bersih atau belum kelasnya? Sudah. Yang keempat apa, Janu? Menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Cakep. Apalagi yang kelima? Budayakan 3S. Apa itu 3S? Senyum, salam,
Senyum, salam, sapa. Kepada siapapun di lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah kita, kita harus membudayakan 3S ya. Apa tuh 3S tadi? Senyum, salam, sapa. Baik. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan literasi tentang perpustakaan sekolah. Coba Ibu minta sama Maulana maju ke depan buat bacakan literasi kita pada pagi hari ini. Suara yang keras ya Lana ya. Perpustakaan sekolahku, perpustakaan di sekolahku terluar. Terima kasih Maulana. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa Ibu menampilkan bacaan literasi tentang perpustakaan sekolah? Karena pada pagi hari ini kita akan mempelajari kalimat-kalimat yang berupa fakta dan kalimat-kalimat berupa opini. Nah, dari bacaan literasi ini kita akan membedakannya mana sih yang merupakan kalimat fakta dan mana sih yang merupakan kalimat opini. Bisa terlihat ya. Pernah dengar nggak sih kalimat fakta itu seperti apa? Kalimat yang apa sih Rere? Kira-kira Rere pernah dengar nggak sih? Kalimat yang apa, Re? Yang fakta itu kalimat apa sih, Re? Kalimat yang nyata. Kalau kalimat yang opini, kalimat yang apa sih, Abizar? Kalimat yang berisi pendapat. Itu menurut Abizar. Ya, baik, pada pagi hari ini kita akan mencari perbedaannya antara kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, next ya. Ibu akan mengulang kembali tentang materi kita sebelumnya. Ya, pada bab 3 tentang Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia, kemarin kita belajar apa sih, Sifah? Tentang apa kita belajar kemarin? Tentang apa? Majas. Tentang majas. Nah, majas itu apa sih? Siapa namanya? Dika. Yang keras Dika suaranya. Majas adalah gaya bahasa. Benar nggak sih yang Dika bilang? Iya, betul. Majas adalah gaya bahasa. Ada berapa gaya bahasa atau majas yang sudah kita pelajari? Ada berapa, Najah? Ada 4. 1 apa, Najah? Majas metafora. 2 apa? Metafora. Jadi ada 4 majas ya yang perlu kalian ingat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fakta dan opini. Baik, apa tujuan pembelajaran kita? Nah, kira-kira nih setelah nanti kamu belajar tentang fakta dan opini itu kamu bisa apa sih? Ya, coba di sini dilihat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Wisma, agar bisa apa nih kita pagi hari ini? Tujuannya untuk apa kita belajar fakta dan opini? Untuk apa nih? Bantu Ibu, apa tujuan kita hari ini nanti? Supaya kita bisa menjelaskan pengertian. Iya, nanti tujuan kita yang pertama adalah kita bisa menjelaskan pengertian kedua hari ini. Yang kedua adalah membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini. Ya, ingat ya. Jadi tujuan kita ini hari ini materi fakta dan opini ada 2. Kalian bisa menjelaskan pengertian fakta dan opini. Yang kedua, kalian bisa membedakan mana kalimat fakta dan kalimat opini. Kita perhatikan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. Kira-kira apakah kalimat tersebut berupa fakta atau opini? Siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangan? Siapa? Abimanyu. Kalimat fakta. Kenapa dikatakan kalimat fakta? Karena betul Indonesia adalah negara yang bentuknya kepulauan. Ya, pertanyaan kedua. Menurut saya, nasi goreng adalah makanan yang paling enak di dunia. Nah, apakah kalimat ini berupa kalimat fakta atau kalimat opini? Tunjuk tangan, Ibu bilang saya, Bu, gitu. Rehan. Kenapa Rehan? Betul. Kalimat yang kedua merupakan kalimat opini nih. Karena tidak semua orang, belum tentu semua orang suka nasi goreng. Ada yang suka. Perhatikan, di sini ada video pembelajaran tentang fakta dan opini. Silakan kalian simak baik-baik. Oke?
Perhatikan dan simak baik-baik. Sudah kita lihat sebelumnya di video pembelajaran, pengertian dari fakta itu adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui bukti atau data objektif dan terverifikasi. Fakta itu bersifat apa? Objektif, yang berarti semua orang akan setuju dengan kebenarannya jika dibuktikan dengan bukti yang sesama. Kemudian, apa itu ciri-ciri fakta? Ciri-ciri fakta yang pertama adalah fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya, ya. Yang kedua, fakta itu tadi bersifat apa? Objektif. Itu adalah ciri fakta. Contoh dari fakta adalah misalnya batik adalah seni tradisional Indonesia yang menggunakan lilin untuk menciptakan pola pada kain. Setiap motif pada batik mencerminkan kebudayaan dan filosofi daerah asal dengan makna dan cerita yang diwariskannya. Contohnya, motif parang melambangkan kekuatan, sedangkan motif kaung menggambarkan kesucian. Proses pembuatan batik yang rumit menunjukkan dedikasi dan keterampilan pengrajin. Ini merupakan contoh dari sebuah kalimat fakta karena sudah dibuktikan kebenarannya dan bersifat objektif. Itu adalah pengertian dari fakta. Berikutnya, opini, ya. Bisa dilihat opini? Coba Ibu minta bantu deh sama siapa? Prita, yang keras suaranya. Apa sih pengertian opini? Ini tuh adalah pendapat pribadi. Jadi sifatnya itu adalah subjektif, ya. Saya bilang enak, belum tentu kalian bilang enak, iya nggak? Karena itu adalah opini, pendapat dari ibu misalnya, ya. Next, kita lanjutkan. Ciri opini yaitu adalah ciri opini yang pertama bersifat pribadi atau subjektif. Yang kedua adalah opini tidak selalu didasarkan pada data. Rebina, tolong dibaca. Apa contoh opini? Ya, jadi opini itu adalah pendapat pribadi seseorang, ya. Jadi bersifat apa? Subjektif. Tadi ya sudah dibedakan nih, ada perbedaan antara ciri kalimat fakta dengan ciri kalimat opini. Kalau kalimat fakta sudah dibuktikan kebenarannya. Kalau kalimat fakta bersifat apa? Pinter Najah, objektif. Kemudian kalau kalimat opini berupa apa? Pendapat pribadi. Kemudian bersifat apa kalau opini? Subjektif. Itu perbedaan antara fakta dan opini. Diingat ya, di luar kepala ya. Baik, sampai di sini coba kita perhatikan perbedaan antara fakta dan opini. Ada yang bertanyakan? Gak ada. Ya sudah, kalau gitu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Tolong kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Masing-masing kelompok mempunyai tugas yang sama, yaitu mencari 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini dari bahan bacaan yang akan Ibu berikan. Bisa dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu berikan LKPD-nya? Ya, nanti setelah kalian berdiskusi dari LKPD kalian, kalian harus mempresentasikan hasil diskusinya. 1 kelompok 1 ya, dan kelompok lainnya usahakan untuk menanggapi apa yang sudah ditampilkan dari kelompok sebelumnya. Bisa? Ya, silakan ya, Ibu akan membagi kelompoknya. Tolong dibantu ya. Ya, tolong di Bu Hen. Boleh duduk gimana ya Bu Hen ya, enaknya. Sini aja ya Bu Hen.
Ada yang mau ditanyakan? Yuk silakan ya. Siap ya? Kelompok yang maju duluan. Nah ya, silakan kelompok 1 maju duluan. Yuk, maju. Yang lain? Siap ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong yang lain perhatikan teman di depannya ya. Ya, silakan. Pertama, ucapkan salam, biasakan. Kemudian menyebutkan nama kelompoknya masing-masing ya. Kemudian dari hasil diskusi kalian apa yang kalian dapatkan? Oke? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan fakta dan opini. Ya, Saya Ryan. Saya Syakira, saya Nila, saya Siva, Saya Rama. saya Dava, saya Risma. silakan dibacakan apa hasil. Fakta, Pantai Kuta terletak di Provinsi Bali. Lanjut. Apa aja? Kita adalah tempat terbaik untuk menikmati sunset di Bali. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih sepanjang 2,5 km dan aman dan cocok untuk bersantai. Oke, baik, dari diskusi temennya, silakan. Yang opini apa? Kuta. Kuta adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia. Setiap tahun ribuan wisatawan lokal mancanegara mengunjungi pantai Kuta untuk menikmati pemandangan memukau. Ya, lanjut. Saat matahari sebenarnya langit berubah menjadi pemandangan yang luar biasa indah. Oke, udah. Gabung. Dari perhatikan temannya di depan. Dari diskusi mereka, ya, kira-kira sudah tepat atau belum nih pendapat kalian tentang hasil mana yang fakta, mana yang opini? Sudah tepat belum? Atau mungkin ada yang ingin memberikan masukan tentang hasil diskusinya? Aja, mungkin mau ngasih masukan nggak dari diskusi mereka? Dari diskusi mereka ada yang mau disampaikan nggak? Sudah bagus atau belum? Ya, menurut kamu gimana? Hasil diskusi kelompok 1 sudah oke? Coba disampaikan. Menurut saya, ya, coba di yang keras suaranya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 1 dong. Jadi tutup dulu dong. Ditutup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok berapa lagi yang sudah siap? Ya, kelompok 2 sudah siap? Apa kelompok 3 atau 4? Ya, kelompok 3 mungkin mana? Ya, kelompok 3 udah siap. Ya, silakan. Seperti kelompok 1 ya, ada salam, kemudian jangan disenggol sayang. Jangan disenggol, lewatnya lewat sebelah sana, lewat sebelah sana. Jangan disenggol-senggol. Ya, siap, sini. Suaranya dikeluarkan ya Najah ya, supaya masuk ke speakernya ya. Ya. Silakan. Oleh, 3, 2, 1 siap. Yang keras suaranya, salam dulu. Yang keras ya supaya
sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasi hasil diskusi memahami fakta dan opini melalui teks. Ya. Sebelumnya Perkenalkan, nama saya Nafisa. Nama saya Sadia. Nama saya Farida. Nama saya Rizky. Dan aja. hasil diskusi kelompok kami Satu, Pantai Kuta terletak di Provinsi Bali. 2. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih sepanjang 2,5 km. 3. Di sekitar pantai banyak kafe dan restoran dengan pemandangan laut yang menakjubkan. keras sayang, keras. Menurut pengunjung, Pantai Kuta adalah tempat terbaik untuk menikmati sunset di Bali. Setiap tahun ribuan wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi pantai kota untuk menikmati pemandangannya yang memukau. 3. Kuta adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia. Ya. Nah, coba diberi tanggapan dong gimana nih tentang kelompok 3. Sudah bagus belum hasil diskusi atau mungkin ada yang mau kasih pertanyaan buat kelompok 3? Coba Janu kasih pendapat tentang kelompok 3. Menurut kamu gimana nih tentang hasil diskusi kelompok 3? Yang lain nanti juga sama ya, kasih pendapat tentang hasil diskusi teman-teman masing-masing. Tadi kan kelompok 3 sudah memberikan masukan buat kelompok 1 kan? Coba kelompok 3 gimana? Hasil diskusi dari kelompok 1. Sipa, bantu. Ayo Sipa. Yang keras ya suaranya buat kasih masukan ke temennya. Sipa, bantu Sipa. Rehan mungkin. Mengapa Pantai Kuta adalah pantai salah satu pantai terpaling terkenal di Indonesia? Kenapa? Dia membuat pertanyaan nih. Menurut kalian ya, berarti ini opini nih ya. Kenapa Pantai Kuta itu apa Rehan? Menjadi pantai yang terkenal di Indonesia. Ada yang bisa jawab nggak? Menurut Najah aja deh, kenapa bisa jadi pantai terkenal, salah satu pantai terkenal di Indonesia? Karena pantai ini memiliki arus sebenarnya menggunakan dan ombak untuk berselancar. Karena Pantai Kuta memiliki ombak yang sangat indah katanya. Itu jadi opininya dia, pendapatnya dia. Jadi karena menurut dia nih, kenapa Pantai Kuta itu bisa menjadi destinasi atau wisata yang terkenal? Karena ombaknya sangat indah gitu. Ada lagi yang mau kasih pertanyaan mungkin atau masukan dari buat kelompok 3? Tidak ada, sudah cukup. Baik, terima kasih. Tolong ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong. Terima kasih kelompok 3. Baik, lanjutnya silakan kelompok. Jangan lewat sini Bang. Jangan lewat kabel. Silakan lanjut kelompok 2 atau 4. Silakan. 2, ya silakan. Yang lainnya perhatikan temannya. Nanti kelompok 4 siap-siap ya. Beri masukan buat kelompok 2 ya. Jangan lewat sini saya. Kelompok 2, tolong beri masukan. Kelompok 4. Kelompok 1 juga siap-siap ya. Ayo siap. Ya siap. Ya udah nggak apa-apa. Ayo Abi, bisa. Ibu Kak bisa. Yang keras suaranya bisa deh ya, supaya masuk ke speaker bisa. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Abizar. Hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami Apa yuk, Wani?
baca. Pantai Kuta terletak di provinsi 3 kali. Kuta adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal. Ini opini dulu. Ya fakta dulu. Ya, lanjut. Setiap tahun, ribuan wisata lokal dan mancanegara mengunjungi Pantai Kuta. Satu Pantai Kuta adalah tempat terbaik untuk melihat sunset. Lanjut. Udah. Saat matahari terbenam, langit berubah menjadi pemandangan yang luar biasa indah, membuat suasana semakin berbahagia. Ya, dari kelompok 2 nih, ada yang mau kasih tanggapan nggak? Kelompok 4 mau kasih tanggapan untuk kelompok ya Pak Zira, silakan kasih tanggapan buat kelompok 2. Itu mengapa Pantai Kuta menjadi tempat terbaik untuk melihat sunset? Kenapa? Kira-kira menurut kelompok kalian kenapa nih? Pantai Kuta jadi tempat terbaik untuk melihat sunset. Kenapa Abizar? Pantai Kuta tempat terbaik untuk melihat sunset katanya. Kenapa Abizar? Pemandangannya indah. Karena kalau menurut Abizar, karena pemandangannya indah. Itu salah satu alasan kenapa Pantai Kuta merupakan tempat terbaik untuk melihat sunset. Ada lagi yang mau ngasih pertanyaan mungkin atau mungkin ngasih pendapat? Cukup? Ya cukup ya. Ya silakan ditutup Abizar. Demikian presentasi dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Lanjut ke kelompok terakhir. Jangan lewat kabel. Ya, silakan. Suaranya keras ya supaya bisa masuk ke dalam speaker ini suaranya. Ya, silakan dimulai. Siap, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi ekon kami. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rere, nama saya Regina, nama saya Putra, nama saya Daniel, nama saya Beraki. Hasil diskusi Fakta 1. Pantai Kuta terletak di Provinsi Bali. 2. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih sepanjang 2,5 km dan ombak yang cocok untuk berselancar. 3. Saat matahari terbenam, langit berubah menjadi pemandangan yang luar biasa indah, membuat suasana semakin romantis. Opini 1. Kuta adalah salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia. Opini 2. Menurut pengunjung, Pantai Kuta adalah tempat terbaik untuk menikmati sunset di Bali. 3. Setiap tahun ribuan wisata lokal dan mancanegara mengunjungi Pantai Kuta untuk menikmati pemandangan yang memukau. Oke, baik. Dari kelompok 4 ada yang mau kasih masukan nih? Ada hasilnya, Mbak Sipa. Hasil diskusi presentasi mengenai fakta dan opini, menurut saya kelompok 4 sudah bagus. Oh iya, terima kasih. Ada masukan? Ada rasa sportifnya. Oke, sip. Apa lagi? Ada kelas juga bagus. Masih Sipa bilang apa? Terima kasih Sipa. Baik ya. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kalau KPD-nya dikumpulkan setiap kelompok nanti kasih ke Ibu ya. Tolong dikumpulkan dulu ya. Ya, baik anak-anakku sekalian. Setelah kalian melakukan diskusi hari ini, Ibu akan melakukan asesmen sumatif dari apa yang sudah kalian dapatkan hari ini ya. Nanti kalian kerjakan dengan dalam waktu 30 menit ya.
Selesaikan dan kumpulkan segera agar Ibu bisa melihat seberapa kalian mampu memahami materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Abizar udah? Oke, terima kasih. Najah sudah? Raihan? Oke, terima kasih. Baik, kita sudah melakukan penilaian sumatif atau penilaian akhir. Nah, anak-anak, pada hari ini, kira-kira ada nggak nih yang mau memberikan kesimpulan dari materi kita? Siapa yang mau maju nih ngasih kesimpulan? Oke, ya silakan Rehan. Yang keras ya Bang suaranya. Ya. Pada pembelajaran hari Kesimpulan ini, pembelajaran kita hari ini. kesimpulan pembelajaran hari ini sangat baik. Ya. Tidak dapat Dibuktikan kebenarannya. Oke, baik, kasih tepuk tangan dong buat Rehan udah ngasih kesimpulan. Ya, betul, dan sudah sangat baik apa yang disimpulkan oleh Raihan, ya. Bahwa kesimpulan fakta adalah informasi yang bisa atau dapat dibuktikan kebenarannya. Dari anak-anak sekalian, dari materi hari ini diharapkan nantinya kalian bisa mengaplikasikan mana itu fakta, mana itu opini dalam kehidupan kalian sehari-hari supaya tidak terprovokasi mana berita benar, mana berita bohong, ya. Bisa? Ya, itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Silakan kita merefleksi diri kita sendiri. Coba di sini lihat. Dari pembelajaran kita, apa sih hal baru yang saya pelajari pada pagi hari ini? Coba Ibu mau tanya sama Najah. Apa hal baru yang Najah pelajari pada pagi hari ini? Yang keras ya Najah. Ini Najah supaya terdengar dan terlihat ya. Siap. Ini. Hal baru yang saya pelajari hari ini mendapat pengertian dari mengenai fakta dan opini. Oh, pintar. Kasih tepuk tangan dong buat Najah dong. Pertanyaan kedua, refleksi diri kita. Apa yang dimaksud dengan fakta? Siapa yang mau ngasih refleksi diri tentang pengertian dari fakta? Abizar, coba yuk. Fakta adalah kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Bisa diulang? Fakta? Ya, silakan. Fakta adalah kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, tepuk tangan dong buat Abizar. Terima kasih Abizar. Lanjut, refleksi yang kedua. Apa yang dimaksud dengan opini? Yang cewek kayaknya nih beloman kebagian nih. Rere deh. Kan kelompok 1 udah, kelompok 2 udah, 3, 4. Ya bener kan ya, satu-satu ya. Ya apa Re? Apa yang dimaksud dengan opini Re? Silakan. Opini adalah suatu pendapat, pandangan dari seseorang. Dari seseorang. Pintar. Kasih tepuk tangan dong buat Rere. Terima kasih Rere. Baik, yang terakhir nih ya, menurut kalian masing-masing. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi pada pagi hari ini? Rebina, gimana perasaannya nih? Sedih nggak nih? Apa mungkin senang, sedih, kecewa? Apa perasaan Rere? Rebina. Senang karena bisa mengetahui apa itu fakta dan opini. Oh, pintar. Kasih tepuk tangan buat Rebina. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian boleh istirahat dulu nanti 30 menit ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.